Halo guys, selamat malam. Lagi pada ngapain kalian? Apakah sudah selesai bekerja? Ayo kita gibah cuy. Yampuy dulu, yampuy. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pada ngapain cuy? Udah selesai kerja belum? Kaisam udah selesai kerja. Kita doa dulu yuk untuk teman kita yang lagi di rumah sakit. Allah sehatkan teman Kaisam yang berjuang rumah majikan. Tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya. Jangan lupa bersyukur yang masih punya banyak hutang piutang. Semoga Allah mudahkan dalam membayar. Amin. Kayak Tizam gibahin itu dong yang ada di TV itu. Yang laki-laki yang dibrongkos kepala hitam itu gimana? Kayak Tizam kasus apa? Kasusnya sama kayak yang tadi siang Kaisang bahas tentang pembunuhan. Ini masalahnya juga percintaan. Kenapa sih gara-gara cinta aja sampai membunuh itu ya cuy ya. Nah buat kalian hati-hati ya cuy ya yang punya pacar orang luar yang stay together di sini hati-hati ya. Ini kalau misalkan udah kayak gini gimana coba cuy. Apalagi yang backgroundnya ini kerjaannya itu mapan ya cuy ya. Maksudnya mapan. Hati-hati ya, pendidikan itu tidak jaminan seseorang itu untuk mencintai kita secara tulus. Wes gaya aja. Lebay. Jangan berbicara cinta-cinta cuy. Cinta itu mirip apa cuy? Buat mama yang patah hati sih udah nggak mikirin cinta ya cuy ya. Aduh, cinta itu apa sih? Aduh, makan itu cinta kayak itu sama. Bagus. Ya, jangan kita itu terperdaya oleh cinta. Wes. Ini bahas cinta apa pembunuhan Kesam? Ada nyambung-nyambungnya ini. Kok bisa gitu ya cuy ya? Udah tua kaplak ini masih cemburu-cemburu gitu. Aduh, ayo kita bahas cuy. Ini kejadiannya di Zhuangshan. Di mana ini? Apakah tetangga kalian ini di flat rumah Wahkai? Wahkai di Zhuangshan ya. Apakah ini flat kalian? Aduh-aduh, Kaisam sih ngelihatnya tuh lorongnya tuh eh, pagar tralisnya tuh warna biru cuy. Kasian ya cuy ya yang ada di flat ini jadinya kan horor gitu kan flatnya. Biasanya tuh orang-orang yang terjadi seperti ini tuh flatnya tuh udah jatuh banget gitu harganya. Kadang kita tuh melakukan sesuatu tuh nggak pernah mikir orang-orang di sekitarnya gitu ya cuy ya. Oke, ini terjadinya di tanggal 27. Jadi di tanggal 27 ini saudara kandung dari korban ya. Korbannya perempuan ya cuy ya, umur 46 tahun. Jadi dia ini punya pacar yang namanya Mister Wan. Dia ini insinyur padahal pacarnya umurnya 43 tahun. Ini terpaut 5 tahun ya. Ya termasuknya pacarnya berondong gitu cuy. Nah mereka ini memiliki rumah together, rumah bersama yang ada di Wakai Zunwansan ini cuy. Nah, mereka ini stay bersama selama 1 tahun. Jadi mereka ini dalam hubungan relationship 1 tahun. Aduh, Kaisam, umur jagung sekali. Iya ya. Tapi umur jagung juga kalau tinggalnya sehari apa namanya ketemu setiap hari gitu ya cuy ya bosan juga. Ya mungkin ini Mr. Wan-nya ini udah bosen kali ya cuy ya. Udah punya ciwi-ciwi lain yang cantik dari lahir kan banyak ya. Godaannya banyak ini Mister Wan. Aduh, aduh. Jadi si insinyur ini cuy, ya, di tanggal 27 dia ini menghubungi saudara dari korban. Eh, saya kehilangan kontak dari Nyonya Eng ya cuy ya. Nyonya Eng ini namanya. Nyonya Eng. Ini Nyonya Eng ada di rumah nggak? So, saya ini kehilangan kontak. Ini kata Mister Wan ya cuy. Nggak ada katanya. Coba kamu cek rumah katanya. Nah, akhirnya saudara kandung Nyonya Eng ini sebagai korban ini menyelusuri rumah yang mereka itu tinggali bersama cuy. Kenapa nggak Mister Wan-nya aja ya yang langsung dobrak gitu kan. Ini kan drama ya Mister Wan ini. Terus akhirnya saudara kandungnya ini datang ke rumah Nyonya Eng ya cuy ya. Yang korban perempuan 46 tahun. Kucuk-kucuk, dikunci nih. Akhirnya saudaranya ini menghubungi siapa? Tukang kunci. Tukang kunci ini tolong bukakan pintunya. Nah setelah dibuka cuy oleh tukang kunci. Prak! Buka itu pintu cuy. Ternyata mengejutkan. Tergeletak Nyonya Eng di kamar tidur. Dengan luka lebam di muka dan leher.
Langsung dong poking ya, ini saudaranya ini, wah ini nggak beres ini nggak beres. Dilihat udah tidak bernapas. Akhirnya saudaranya Nyonya Ang ini menghubungi pihak polisi dan polisi itu datang cuy. Dugaan polisi ini, apa namanya, kematian tidak wajar. Akhirnya polisi ini mencurigai pacarnya lah pastinya, orang terdekatnya pastinya yang dicurigai ya kan. Kok bisa pacarnya kayak gini, kok nggak panik gitu ya cuy ya. Akhirnya langsung dibrongkos itu Mister One itu. Akhirnya diinterogasi polisi dan akhirnya mengaku. Nah, cerita karangannya Mister One ini membuat kayak Sam geleng-geleng kepala. Kok bisa ya cuy ya. Jadi pengakuannya Mister One ini di tanggal 23 hari Selasa, dia ini datang untuk bertemu pacarnya di rumah bersama itu. Ya mungkin awalnya sih baik-baik ya, terus ujung-ujungnya cekcok cuy. Saat cekcok ini Mister One ini mencekik ini lehernya sampai napasnya itu lemas ya cuy ya. Sampai si Nyonya Eng ini nggak punya napas gitu. Akhirnya, waduh, tapi kok ada luka lebam ya di ini, apa namanya, oh, otomatis nih Mister One ini juga pasti melakukan kekerasan KDRT. Belum jadi suami aja udah KDRT, kayak suaminya siapa sih cuy? Suaminya kalian bukan sih? Suami saya Kaisang, sampai saya itu dijambak-jambak sama suami, kalau kayak gitu Kaisang tinggalkan saja. Nah ini baru pacar cuy digituin. Aduh aduh, udah tenaga laki-laki ya kan. Nah, menurut pengakuan Mister One, ini dikarenakan perselisihan hubungan. Nah, biasanya kenapa nih, cuy? Biasanya kenapa nih? Apakah Mister One ini, apa namanya, selingkuh atau cemburu? Nah, menurut kalian gimana? Ya nggak ada lagi. Kalau percintaan itu kalau nggak selingkuh ya cemburu gitu kan, bosan. Bosan nggak sih kalian itu? Nah, terus yang anehnya Mister One ini, apa namanya, mengambil ponselnya Nyonya Eng dan dia membuka media sosialnya, terus dia mengirim pesan ke manajer perusahaannya mereka. Jadi mereka ini rekan kerja awalnya cuy. Jadi dia ini cinta lokasi di lokasi kerja. jadi, apa, lama-kelamaan dia ini jatuh cinta. Jadi dia ini rekan kerja ya awalnya cuy. Terus, eee menjalin hubungan itu baru 1 tahun. Nah, Mister One ini menggunakan media sosialnya Nyonya Eng ini meminta cuti kepada manajer perusahaannya. Nah, terus manajer perusahaannya kan pastinya nanya ya di tanggal 27-nya tuh, dia izin cuti di hari Selasanya, terus, hari Rabunya si manajernya ini menegur, Mister One, terus ditegur, "Eh, Nyonya Eng kemana?" "Oh iya saya hilang kontak dari hari Rabu." Ini baru baru kehilangan kontak katanya cuy. Nah ini yang menambah kecurigaan cuy. Terus setelah mengirim surat izin ke manajernya, si ponselnya Nyonya Eng ini dibuang di ini, apa namanya, di Star Ferry North Point itu cuy, di lautnya. Ini kan berarti kan kayak drama banget ini Mister One ini ya. Lempar itu handphone, buang. Alhamdulillahnya handphonenya ini ketemu ya, tentunya atas pengakuan, Mister One ya, cuy, ya. Tapi apakah mungkin handphonenya dilacak di ini, apa namanya, di laut gitu kan, atau mungkin di sebelahnya gitu ya, nggak sampai dijeburin ke laut. Orang ponselnya ketemu, cuy. Nah, akhirnya uji forensik dan menyatakan bahwa ini direka oleh Mister One. Ini berarti pembunuhan berencana bukan sih? Aduh, tapi walaupun begitu tidak ada ya cuy ya, hukuman mati di sini palingan seumur hidup. Nah, karena dari bukti-bukti ini menjurus ke Mister One, ya Mister One nggak ada pilihan lain selain mengaku dan kemarin itu reka adegannya dilakukan ya cuy ya. Aduh aduh, nah itu cuy cerita tentang pembunuhan yang ada di Zun Wan San. Tetangga kalian bukan. Nah ini ya pesan moralnya apa sih cuy buat kalian hati-hati menjalin hubungan dengan orang asing ya di sini. Apalagi kita di negeri orang gitu kan mengerikan ya cuy ya. Jadi buat kalian ciwi-ciwi yang cantik dari lahir kayak Tessa mohon sekali jangan terlalu ganjen ya cuy ya. Apalagi yang sengaja bekerja sebagai apa namanya, indah hoy ya cuy ya. Kalian harus bisa menjaga diri, jangan sampai klien kalian pengguna narkoboy atau apapun, jangan terlena dengan pakaian yang terlente ya cuy ya. Tapi
dalamnya psikopat. Ngeri gak sih kalian? Ih, hati-hati deh buat kalian ya cuy ya. Ada pesan nggak buat teman-teman kita yang apa namanya menjalin percintaan atau hubungan relationship dengan warga asing di sini ya? Kalau bisa sih Kaisam itu hanya mengingatkan kembalikan saja kepada niat. Di sini niatnya kerja ya aja macam-macam cuy. Wis kerja ya bangun pagi cuci piring, cuci kamar mandi selesai. Nerima di tanggal 30 gajian kirim keluarga saving money selesai. Liburan ke kos WB, ke Jembatan Mongkok, makan bakso selesai gitu. Udah jangan macem-macem. Oke, siapa nih yang sepakat sama Kaisang? Saya Kaisang. Iya, jangan sampai korbannya next time ini adalah domestic helper asal Indonesia. Ih, ngeri gak sih? Nauzubillah min dzalik. Semoga jangan ya cuy ya. Mungkin itu aja gibah Kaisang malam ini. Semoga apa namanya bisa membuat kalian yang kepo-kepo teratasi keponya. Ada nggak sih majikan yang ngegibahin ini ya sama kalian? Coba komen dong. Yes, mungkin itu aja sharing sama hari ini. Semoga bermanfaat ya cuy ya. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun.